Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hermawati, Prodi SI 61. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengolahan citra digital atau PCD sebagai tugas mid semester. Nah, yang pertama pengantar PCD. Jadi dalam bidang komputer ada 3 bidang studi yang berkaitan dengan data citra digital. Yang pertama adalah grafika komputer atau komputer grafik yang bertujuan untuk menghasilkan citra data dengan primitif geometri seperti garis, lingkaran, dan sebagainya. Nah, primitif tersebut memerlukan data deskriptif untuk melukis elemen-elemen gambar sehingga menghasilkan citra dengan kualitas yang lebih baik. Dapat dilihat seperti contoh ini, seperti gambar ini. Kemudian yang kedua adalah pengolahan citra atau image processing, bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra. Jadi teknik pengolahan citra itu dari menghasilkan citra baru. Maksudnya apabila inputnya citra, maka outputnya juga citra dengan kualitas yang lebih baik, seperti gambar ini. Kemudian yang ketiga adalah pengenalan pola atau computer vision, bertujuan untuk mengenali suatu objek. Misalnya ada citra yang akan diidentifikasi. Lalu pengenalan pola, misalnya dengan hidungnya atau wajahnya atau bentuk lain. Nah, maka dengan itu bisa dideskripsikan objek yang dimaksud. Misalnya pada gambar tersebut dia adalah siapa, misalnya contohnya, nah pada gambar ini. Kemudian yang kedua, definisi citra. Citra itu disebut juga gambar atau image. Kemudian citra ini bedanya dengan data teks. Citra bisa menghasilkan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan data teks. Kemudian kategori citra. Nah, yang pertama ada citra kontinu. Citra kontinu itu diperoleh dari sistem optik yang menerima sinyal analog, contohnya mata manusia dan kamera analog. Sedangkan citra diskrit atau digital itu dihasilkan melalui proses digitalisasi terhadap citra kontinu. Misalnya ini adalah citra kontinu, maka citra digitalnya ya seperti ini. Dia direpresentasikan menjadi nilai-nilai diskrit. Selanjutnya, representasi citra digital. Jadi, representasi citra digital maksudnya adalah aktivitas dalam kegiatan pengolahan citra digital di mana merupakan sebuah proses menampilkan kembali suatu citra yang telah melalui tahap digitizing dengan cara mencaca gambar. Nah, maksudnya dengan cara mencaca gambar dalam bentuk titik atau warna, kemudian ditandai dengan angka-angka. Nah, ini angka-angka untuk menunjukkan kecerahan warna, lalu dipetakan dengan sistem koordinat. Nah, di sini masih representasi citra digital. Jadi dapat dilihat pada gambar ini, di sini dengan panjang 16 pixel, kemudian lebar 12 pixel, maka gambarnya terlihat tidak jelas atau kualitasnya tidak baik. Nah, sedangkan di gambar ini dengan panjang 67 pixel dan lebar 50 pixel, maka kualitas gambarnya lebih baik daripada gambar sebelumnya. Nah, kemudian representasi citra digital berikut ini. Nah, di sini banyaknya warna yang mungkin digunakan bergantung pada kedalaman piksel citra yang bersangkutan. Nah, semakin banyak piksel dan ukuran piksel yang kecil, maka akan memberikan detail yang lebih baik karena setiap piksel bisa mewakili informasi suatu citra. Jadi seperti ini, semakin banyak piksel. Nah, pada gambar pertama piksel yang digunakan kecil sampai dengan seterusnya hingga menghasilkan kualitas
yang lebih baik. Kemudian selanjutnya definisi digitalisasi citra. Jadi digitalisasi citra adalah representasi citra dari suatu fungsi kontinu menjadi nilai-nilai diskrit. Nah, di sini ada contoh proses digitalisasi dengan kamera digital. Jadi hasil dari digitalisasi citra adalah matriks yang elemen-elemennya menyatakan nilai intensitas cahaya pada suatu titik. Kemudian ada 3 komponen dasar digitalisasi citra, yaitu yang pertama sensor citra. Sensor citra yang bekerja sebagai pengukur intensitas cahaya. Kemudian yang kedua adalah perangkat penjelajah yang merekam hasil pengukuran intensitas pada citra. Kemudian terakhir adalah pengolah analog ke digital untuk melakukan spelling dan kuantisasi. Nah, di sini dapat dilihat outputnya. Output dari digitalisasi image. Jadi seperti ini. Kemudian tahap digitalisasi citra yang pertama adalah digitalisasi spasial atau sampling dengan koordinat Cartesian XY yang merupakan suatu proses mendigitasi koordinat objek. Jadi di sini citra disampling atau menjadi grid-grid berbentuk bujur sangkar dengan tujuan untuk menentukan seberapa banyak piksel yang diperlukan untuk mempresentasikan citra kontinu dan bagaimana pengaturannya. Nah, contoh ukuran sampling itu misalnya 256 kali 256 piksel atau 128 kali 256 piksel dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah digitalisasi intensitas atau kuantisasi dengan intensitas cahaya pada titik X, Y yang merupakan suatu proses memberi nilai pada sebuah piksel. Jadi tujuannya di sini adalah untuk memetakan nilai dari sinyal kontinu menjadi G atau derajat keabuan nilai diskrit. Kemudian di sini perbandingan PCD dengan digitalisasi citra. Jadi kalau pengolahan citra, jadi ada sebuah citra asli, kemudian diolah lalu menghasilkan citra baru. Sedangkan digitalisasi misalnya ada citra analog, kemudian dikonversi menjadi citra digital agar bisa diolah di komputer. Nah, selanjutnya masih digitalisasi dan pengolahan. Jadi misalnya di sini ada citra kontinu. Nah, dikonversi menjadi citra digital seperti ini dengan angka-angka. Nah, di sini ada banyak angka yang menunjukkan resolusi dari brightness. Nah, kemudian di sini hasil pengolahan citra menggunakan angka 150 untuk dengan hasil warna hitam ke abu-abuan. Kemudian di sini ada kapasitas penyimpanan citra. Di sini ada skala keabuan mulai dari 2/1 atau 2 nilai sampai dengan 2/8 atau 256 nilai. Kemudian rentang nilai keabuan untuk nilai
untuk dua nilai, rentang nilai keabuan yaitu 0 dan 1 sampai seterusnya 0 sampai 255. Kemudian dengan pixel atau depth dengan satuan M untuk dua nilai, maka pixelnya itu adalah 1 bit sampai dengan 8 bit. Nah, di sini jadi di sini ada brightness, spacing, proses kuantisasi, brightness, resolution. Nah, di sini ada 3 warna, ada white, gray, dan black. Nah, untuk 0 itu menunjukkan warna putih atau white, sampai dengan angka 128 yang menunjukkan warna abu-abu gelap, sampai dengan 255 yang menghasilkan warna hitam. Kemudian rumus penyimpanan citra sama dengan resolusi dikali M atau B sama dengan M besar kali N besar kali M kecil. Nah, contohnya untuk menyimpan citra yang berukuran 512 kali 512 piksel dengan 256 derajat keabuan membutuhkan memori sebesar 512 dikali 512 kali 8 bit sehingga menghasilkan 2.048.000 bit. Kemudian skala warna keabu-abuan. Di sini ada 4 gambar. Jadi di sini ada 4 gambar. Nah, gambar ini ditunjukkan berdasarkan jumlah warna atau depth. Jadi skala warna keabu-abuan itu disebut juga grayscale, yaitu konversi citra true color, maksudnya citra asli menjadi citra keabuan. Maka makin besar angka grayscale, citra yang terbentuk akan makin mendekati kenyataan. Nah, adapun jumlah warnanya yaitu ada hitam, putih, dan abu-abu. Nah, di sini dapat dilihat semakin semakin besar angka grayscale seperti yang saya tadi sebutkan, maka gambarnya akan semakin jelas. Selanjutnya operasi dasar. Nah, operasi yang dilakukan pada pengolahan citra dapat dikelompokkan ke dalam 4 aras atau level komputasi. Yang pertama ada level titik, yang kedua ada level lokal, yang ketiga ada level global, dan yang keempat ada level objek. Kemudian level titik. Jadi pada level titik, operasi pada level titik ini hanya dilakukan pada piksel tunggal di dalam citra. Nah, di sini secara matematis operasi titik dapat dinyatakan sebagai FB X, Y sama dengan O titik kurung kurawal FA dalam kurung X, Y. Dengan FA adalah piksel citra sebelum diolah dan FB adalah piksel citra sesudah diolah, dan O titik adalah operasi yang dilakukan. Jadi O titik itu ini. Nah, level titik diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan intensitas, berdasarkan geometri, atau gabungan keduanya. Nah, berdasarkan intensitas, jadi nilai intensitas suatu piksel diubah menjadi nilai intensitas baru. Contohnya operasi pengembangan atau thresholding, yaitu mentransformasikan citra hitam putih ke citra binar atau nilai intensitas piksel dipetakan menjadi hitam putih. Kemudian untuk berdasarkan geometri, posisi piksel diubah ke posisi yang baru tapi intensitasnya tidak berubah. Misalnya operasi titik geometri, rotasi, translasi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir atau gabungan keduanya, maksudnya di sini adalah operasi di sini tidak hanya mengubah nilai intensitas piksel tapi juga mengubah posisinya. Kemudian level lokal. Nah, operasi pada level lokal menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu piksel bergantung pada intensitas piksel-piksel tetangganya. Maksudnya di sini ada titik yang diolah. Ada titik diolah. Kemudian yang ditunjukkan dengan warna merah. Nah, titik tetangga yang dilibatkan adalah yang ada di dekatnya. Nah, di sini ada 8. Jadi titik tetangga yang dilibatkan ada 8.
Kemudian level global. Nah, operasi pada arus global menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu piksel bergantung pada intensitas keseluruhan piksel. Misalnya di sini ada titik yang diolah ditunjukkan pada warna merah. Kemudian titik lain yang dilebatkan adalah keseluruhan. Jadi semua piksel yang ada di sekitar titik yang diolah. Kemudian yang terakhir adalah level objek. Jadi level objek ini adalah bertujuan untuk mengenali suatu objek, misalnya menghitung rata-rata intensitas, ukuran, bentuk, dan sebagainya. Kemudian contoh implementasi pengolahan citra. Di sini saya akan mempresentasikan image brightness. Nah, di sini ada gambar bunga. Nah, di sini sudah ada hasilnya, sudah memiliki brightness atau kecerahan. Nah, di sini formula yang digunakan adalah red tambah konstanta, kemudian green tambah konstanta, kemudian blue tambah konstanta. Nah, nilai konstantanya tersebut adalah 0 hingga dengan 255. Jadi sebenarnya brightness ini secara matematis bertujuan untuk menambahkan konstanta terhadap keseluruhan piksel. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada warna red, green, dan blue yang ditambah dengan konstanta. Kemudian di sini ada skripnya. Nah, di sini dia memasukkan nilai konstanta 100. Nah, dia menggunakan nilai konstanta 100. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Baik, itulah presentasi saya mengenai pengolahan citra digital. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.